Watak Bangsa oleh Ruth Benedict. Ruth F. Benedict adalah seorang antropolog berkebangsaan Amerika yang menciptakan teori yang memiliki pengaruh besar pada antropologi budaya, khususnya di bidang budaya dan kepribadian. Secara luas, ia dikenal melalui bukunya yang berjudul Patterns of Culture, lahir pada 5 Juni tahun 1887, Amerika. Meninggal pada 17 September tahun 1948, kota New York, Amerika. Pendidikan Universitas Columbia pada tahun 1923 dan Vassar College pada tahun 1900. Ketegangan Perang Dunia Kedua menyebabkan para ahli antropologi psikologi, antara lain Benedict, berusaha melukiskan struktur kepribadian tipikal suatu bangsa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian kawan dan lawan pada saat perang. Penelitiannya menggunakan data penelitian lain yang digunakan sebelumnya di samping metode penelitian budaya dari jauh, atau yang diteliti folklore, sastra, film, drama, pidato, politik, dan propaganda. Dalam kaitannya dengan watak bangsa ini adalah istilah-istilah lainnya seperti way of life, ethos, collective ideals, mode distribution. Landasan penerapan teori antropologi psikologi dalam penelitian watak bangsa sangat beraneka ragam, sehingga menimbulkan beberapa macam teori yang berlainan. Menurut Milton Singer, ada 3 kelompok teori watak bangsa yang dikembangkan menjadi 4 oleh Dhananjaya, yaitu A. Watak bangsa dipandang sebagai watak kebudayaan. Teori ini berasumsi bahwa kesamaan sifat di dalam organisasi intrapsikis individu anggota suatu masyarakat tertentu yang diperoleh karena mengalami cara pengasuhan yang sama di dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti bahwa di dalam setiap kebudayaan, suatu kepribadian tipikal atau kepribadian kolektif disalurkan kepada kaum mudanya, sedikit banyak sesuai dengan konfigurasi yang dominan di dalam kebudayaan bersangkutan. B. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak masyarakat. Teori watak masyarakat yang mengakui tentang transmisi kebudayaan juga menjelaskan fungsi-fungsi sosio-historikal tipe kepribadian tersebut. Penjelasan ini menghubungkan kepribadian tipikal dari suatu kebudayaan pada kebutuhan kolektif masyarakat. Unsur watak bersama tersebut membentuk watak masyarakat dari masyarakat. C. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kesukuan. Teori watak suku atau kepribadian dari kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan kepribadian tipikal kelompok masyarakat yang berbeda seperti petani desa, para birokrat, komunitas perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan kajian para ahli, ditemukan suatu bentuk menonjol yang tidak dapat dianalisis menjadi data individu, sehingga dikategorikan sebagai karakteristik utama dari kesatuan. D. Teori watak bangsa dipandang sebagai watak kebudayaan. Teori kepribadian rata-rata dimaksudkan sebagai penyempitan teori watak bangsa. Menurut para ahli, bahwa teori watak bangsa seharusnya disamakan dengan struktur kepribadian rata-rata, kesesuaian dengan kehendak masyarakat atau kecocokan dengan pola kebudayaan tidak usah merupakan bagian dari definisi watak bangsa. Kesimpulannya yaitu, ketegangan Perang Dunia Kedua menyebabkan para ahli antropologi psikologi berusaha melukiskan struktur kepribadian tipikal suatu bangsa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian kawan dan lawan pada saat perang. Penelitiannya menggunakan data penelitian lain yang digunakan sebelumnya di samping metode penelitian budaya dari jauh, yang diteliti folklore, sastra, film, drama, pidato, politik, dan propaganda. Dalam kaitannya dengan watak bangsa ini adalah istilah-istilah lainnya seperti way of life, ethos, collective ideals, mode distribution. Adapun golongan watak bangsa dibagi menjadi 3 menurut Milton Singer, yaitu teori watak bangsa dipandang sebagai watak kebudayaan, teori watak bangsa dipandang sebagai watak masyarakat, dan ketiga yaitu teori watak bangsa dipandang sebagai watak kesukuan dan kepribadian kelompok-kelompok masyarakat. Dan satu lagi ditambah oleh James Dhananjaya, yaitu teori watak bangsa sebagai kepribadian rata-rata.